Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Vigilan Official bersama saya Rina. Saat ini saya sudah berada di kawasan TKIT Ananda Vigilan. Kita akan bertemu dengan Kepala TKIT Ananda. Beliau adalah Ibu Eli Setiawati. Yuk langsung kita temui. Oke teman-teman, saat ini kita sudah bersama narasumber kita, Ibu Eli Setiawati. Bu Eli, sebelum sampai ke pertanyaan yang sudah saya siapkan, monggo perkenalan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalan, nama saya Eli Setiawati. Saya diamanai sebagai Kepala Sekolah TKIT Ananda Vigilan Sumerarung Dapat Magelang sejak 2014 sampai saat ini. Alamat saya dekat di sekitar sini saja. Saya rumahnya juga di Vigilan. Terus amanah lain, saya juga mengajar sebagai pendidik di Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Yakin Vigilan. Itu saja cukup. Oke, terima kasih. Langsung saja ya Bu ya. Yang pertama, apakah pendidikan formal itu sangat penting bagi kita sebagai orang Indonesia? Pendidikan formal itu kan harusnya kalau di masyarakat Indonesia itu kan usia TK sampai usia anak SMA itu kan formal. Jadi anak usia PAUD kelompok bermain itu sebetulnya belum formal. Jadi yang formal itu TK sampai SMA. Menurut saya penting sekali pendidikan. Jadi pendidikan itu karena pokok dari kehidupan. Jadi intinya ya otaknya. Ketika kita pendidikannya ditempuh sampai usia formal sampai SMA minimal itu, insya Allah nanti dalam kehidupan itu menghadapi apapun insya Allah bisa, karena punya wawasan yang luas, ilmu pengetahuan, jadi punya skill ketika menghadapi problema di masyarakat, ya insya Allah fine-fine saja, nyaman. Itu seperti itu. Oh iya. Kemudian bagaimanakah grafik pendidikan di Dusun Vigilan ini selama 10 tahun terakhir? Grafik pendidikan di Dusun Vigilan, kebetulan saya kan asli penduduk Vigilan, ya insya Allah setidaknya sedikit tahu ya, baik tahu lah insya Allah. Insya Allah kalau 10 tahun terakhir ini meningkat. Dulu waktu saya masih SD itu kebanyakan yang seusia saya itu nggak ada yang masuk SMP. Jadi memang ada beberapa saja. Terus setelah saya usia STM, saya kan STM, itu juga jarang yang masuk ke jenjang SMA. Jadi masih SD. Nah, tapi setelah 10 tahun terakhir ini, alhamdulillah anak-anak di Dusun Vigilan ini hampir rata-rata minimal SMA. Bahkan ada yang sudah ke jenjang perguruan tinggi. Jadi alhamdulillah meningkat ya untuk pola pendidikannya anak Vigilan. Jadi orang tua juga semakin sadar pentingnya pendidikan formal bagi anak-anak. Kemudian terkait dengan pendidikan formal, adakah lapangan usaha yang siap menampung para alumnus dari Vigilan meskipun itu hanya sebagai batu loncatan pekerjaan sementara? Sebetulnya kalau masalah lapangan pekerjaan itu kan tergantung dari personalnya. Ketika mau belajar, niatnya mencari ilmu atau hanya untuk bekerja. Tapi karena memang itu juga ada kesinambungan, jadi sebetulnya ada di daerah Vigilan ini kan ada lokasi pabrik nih, lokasi pabrik, dan rata-rata pabrik di sekitaran Brabag itu juga minimal tetap SMA, nggak mungkin SMP. Bahkan kemarin itu ada kayak apa nih, konvensi itu juga minimal mintanya SMA, ijazah SMA setara dengan SMA. Jadi memang penting sekali nih untuk pendidikan. Jadi insya Allah untuk lapangan pekerjaan kan tergantung dari motivasi dari pribadi sendiri untuk mencari lapangan pekerjaan itu. Jadi tidak pekerjaan yang tetap, tapi kan harusnya tetap bekerja. Iya. Kemudian untuk orang tua, apakah
wawasan tentang pendidikan anak sudah bagus? Contohnya? Untuk orang tua maksudnya bentuknya pendidikan wali murid sini atau masyarakat kecil? Kalau masyarakat kecil insya Allah sudah bagus. Buktinya tadi bahwa anak-anak sudah banyak yang usia PAUD, usia TK juga sudah mengikuti. Terus usia yang sekolah SMA, SMP juga sudah banyak yang sekolah. Jarang sekali bahkan mereka juga sudah wawasannya juga lebih jauh meningkat pendidikan agama. Mereka banyak yang masuk ke pesantren pun tetap harus sekolah di umum di negeri, jadi pengetahuan umumnya juga tapi jadi alhamdulillah untuk masyarakat Wijilan ini wawasan pendidikannya sudah mulai terbuka di meningkat bagus. Bagi sebagian orang yang menganggap bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya cuma jadi ibu rumah tangga, bagaimana solusi untuk membuka pikiran mereka itu? Itu memang perlu proses. Jadi pendidikan itu kan walaupun ibu rumah tangga itu kan tetap malah justru ibu rumah tangga itu seharusnya pendidikannya yang tinggi karena anak-anak itu kan madrasah utamanya di rumah. Jadi guru yang pertama kali untuk anak itu adalah ibunya. Ketika ibunya pendidikannya tinggi, insya Allah juga punya ilmu pengetahuan yang banyak, yang luas. Jadi membimbing anak-anaknya juga lebih mudah karena memang madrasah utama anak-anak itu yang pertama ibunya. Jadi tonggak utama adalah ibu. Kenapa ibu? Karena yang memang berkewajiban mencari nafkah kan ayahnya. Jadi ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan seorang ibu yang sangat mulia karena tidak hanya mengasuh kayak di rumah sepele, tapi itu adalah luar biasa bagi seorang ibu karena ibu di rumah itu ya juga bu dokternya, bu gurunya, perawatnya, bu ustadzanya, mungkin ustadzanya karena di rumah itu yang interaksi terbanyak kan dengan seorang ibu. Jadi justru penting sekali seorang ibu itu pendidikannya kalau bisa malah tinggi, jangan sampai kalah. Jadi berarti ayah pendidikannya lebih rendah, ya enggak juga, lebih tinggi lagi karena ayah nanti akan membimbing ibunya. Jadi untuk membuka wawasan seorang ibu yang pemikirannya ujung-ujungnya, nah itu kita mungkin di banyak kegiatan di masyarakat ini di PKK bisa jadi nanti ada wawasan bahwa membuka pemikiran ibu kayak parenting, mungkin bisa jadi seminar, bisa jadi pentingnya pendidikan untuk seorang ibu. Kalau ibunya nanti wawasannya luas, berpikirnya luas, mendidik anaknya juga insya Allah lebih mudah. Jadi dia sang ibu ini akan mempunyai motivasi yang lebih tinggi lagi. Oh, anak saya harus saya berikan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Mungkin seperti itu. Jadi penting sekali jangan dikat. Nanti kalau dikat ujung-ujungnya pegang mutu pisau. Enggak, bahwa pendidikan itu penting di tangan seorang ibu. Iya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pendidikan anak usia dini? Pendidikan anak usia dini ini kan kebetulan saya faknya di sini. Jadi pendidikan anak usia dini itu upaya pembinaan terhadap anak usia sejak lahir sampai usia 6 tahun. Undang-undang yang saat ini. Jadi memang kalau undang-undangnya sampai saat ini belum dirubah, usia 0 sampai 6 tahun. Jadi upaya pendidikan pembinaan untuk merangsang pendidikan untuk mempersiapkan masuk ke sekolah. Berarti setelah 6 tahun itu usia SD begitu? Iya, usia SD 6 tahun per 1 Juli. Apakah kalau mau masuk SD itu anak harus sudah bisa baca tulis? Sebetulnya karena undang-undangnya sekarang ini kan yang tadi saya katakan bahwa usia PAUD itu 0 sampai 6 tahun, bukan 8 tahun. Jadi ya tetap baca tulis karena nanti nggak sinkron antara pendidikan di PAUD dengan di SD. Nah, di SD saat ini diakui tidak diakui itu kurikulumnya sudah tinggi, langsung kayak baca tulis, mengerjakan kompetensi dasarnya sudah langsung bisa kayak skillnya itu harus bisa baca tulis sendiri. Kalau enggak tetap tidak nyambung. Tapi kalau mudah-mudahan ini pemerintah mungkin kurikulumnya dirubah bahwa anak usia
dini itu 0 sampai 8 tahun, bisa jadi nanti kelas 1, 2 SD itu baru diajarin keaksaraan. Sebenarnya kalau di TK itu kan masa bermain, masa kemandirian, masa keberanian itu baru terlatihnya di situ. Tapi karena memang penuh tuntutan dari kurikulum SD, jadi ya tetap mau tidak mau dikenalkan keaksaraan mulai dari usia. Kalau di TK saya usia 5 sampai 6 itu mulai konsep penggabungan huruf 2 huruf. Kalau usia yang 4 sampai 5 itu baru mengenal keaksaraan, simbol-simbolnya, huruf A, huruf B, nanti lewat gambar seperti itu. Ini berapa usia ideal anak untuk belajar baca tulis? Usia ideal anak untuk baca tulis itu usia 6 sampai 7 tahun. Sebetulnya kalau usia 4 sampai 5 itu baru mengenal keaksaraan. Nanti di kelas B-nya usia 5 sampai 6, berarti 6 sampai 7 tahun. Jadi biasanya kalau di TK di anak diajari penggabungan 2 huruf, jadi kayak konsep membacanya itu semester 2 kelas B. Jadi nanti persiapan masuk SD seperti usia 6 sampai 7 tahun baru siap belajar. Jadi itu pas lulus TK itu si anak itu juga belum bisa membaca, cuma menggabungkan 2 huruf penggabungan huruf. Dan untuk konsep kayak kalimat yang susah, menggantung, mengikuti, itu kan nanti kalau ketika konsep hurufnya sudah paham, penggabungannya insya Allah sudah paham. Ini berkaitan dengan bagaimana KBM di TK IT Ananda di masa pandemi. Untuk kegiatan belajar mengajarnya di TK Ananda selama pandemi itu bertahap, jadi berubah-ubah. Dulu awal 2020, awal corona itu kita mengikuti anjuran dari Dinas Pendidikan. Jadi total kita hampir 2 pekan. Setelah 2 pekan dievaluasi, ada kegiatan daring, belajar dari rumah. Nah, belajar dari rumah itu kan juga berprosesnya ada evaluasi juga dari sekolah. Kalau di Ananda itu belajarnya dari rumah menggunakan LKS, karena memang kenapa tidak menggunakan video, menggunakan HP? Tidak semua orang memiliki HP. Nah, solusinya kita menggunakan LKS. Jadi sebetulnya kalau anak TK menggunakan LKS kan tidak boleh, tidak diperkenankan, karena memang kegiatannya memang mandiri bermain. Jadi nanti dimatchkan dengan kegiatan yang ada di rumah. Misalnya kegiatan kemandirian, makan sendiri, bisa nanti diupload foto orang tua ke sekolah seperti itu. Tapi setelah itu dievaluasi. Bu, kalau anak-anak ada saran dari wali murid, Bu, terus untuk konsep hurufnya, konsep berhitungnya, konsep mengajinya bagaimana? Padahal itu penting juga. Nah, setelah itu kita evaluasi awal 2021, itu berarti semester 2 nih, semester 2 ajaran 2021 itu kita masuk, anak-anak masuk, tapi masuknya itu dalam rangka les mengaji, tidak belajar. Konsepnya itu les mengaji, jadi anak-anak cuman hafalan sama ikro. Tapi setelah itu ikro, nanti anak-anak ada orang tua yang minta tetap konsep angka, konsep hurufnya juga dimasukkan. Nah, itu jadi pembelajaran cuman 1 jam itu mengejar hafalan Al-Quran surat pendek sama konsep huruf. Jadi anak-anak 1 jam itu 1 jam saja terbatas hanya untuk 5 anak dalam 1 kelas. Nah, dievaluasi, setelah dievaluasi selama 6 bulan belajar, peningkatan anak itu juga berkurang. Jadi guru punya solusi lain lagi, ini bagaimana supaya anak-anak itu tetap mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi seperti itu. Akhirnya ditambahin jamnya mulai dari hari Senin sampai Kamis. Nah, ini setelah dievaluasi Senin sampai Kamis, ternyata bagus untuk perkembangan anak-anaknya, itu bagus sekali. Jadi, nah sampai saat ini Ananda masuknya Senin sampai Kamis secara berkelompok tadi. Tidak bareng masuk nih, jadi tiap kelas hanya 5 sampai 6 anak. Yang selanjutnya, bagaimanakah karakter pelajar sebelum VS
saat ini setelah pandemi? Maksudnya sebelum Karakter pelajaran itu zaman dulu sebelum ada corona dengan saat ini. kalau saya sebagai guru nggak langsung menghadapi, kalau anak-anak di rumah jelas pribadi, tapi kalau di sekolah jelas kelihatan sekali, jadi berbeda jauh sekali, terutama untuk karakter motivasi belajarnya sama sekali kosong. Jadi anak-anak itu yang sekarang untuk motivasi berangkat sekolah itu sudah males-malesan di sekolah. Jam 8 5 anak berangkat les mengaji, itu nanti berangkatnya molor sampai setengah 9, bahkan ada yang jam 9 dan waktunya pulang baru datang. Itu karakternya kosong untuk karakter motivasi belajarnya. Terus nanti sampai di sekolah untuk motivasi mendengarkan bu guru, fokus kosong. Jadi bu guru itu hampir waktunya habis untuk mengingatkan anak untuk ayo semangat, ayo semangat. Jadi karakter semangat belajarnya tidak ada sama sekali, karena memang mindsetnya memang juga lingkungannya tidak belajar di sekolah, juga mereka kan libur, jadi mindsetnya libur, jadi karakternya itu jauh berbeda dengan masa sebelum pandemi. Ketika masa sebelum pandemi itu kan mindsetnya anak-anak belajar di sekolah sampai siang pakai seragam. Nah sekarang sudah pakai baju bebas, mindsetnya kan ketika pakai baju bebas bermain, tapi ketika pakai seragam, oh aku itu belajar. Jadi mindset anak-anak itu sudah jauh berbeda tertata ketika sebelum pandemi. Walaupun memang tuntutan dari pemerintah itu kan belajar di rumah, orang tua yang mempelajari. Nah orang tua itu sebetulnya memang utamanya ya mendidik, tapi yang lebih utama mencari uang, apalagi di masa pandemi. Jadi yang penting punya uang, makan dulu, belajar nomor carry, karena yang memang lebih pokok makannya dulu. Jadi kalau karakternya jauh berbeda, hilang itu karakter untuk motivasi belajar. Jadi malas, anak-anak itu malas, apalagi sudah pegang HP itu rasa malasnya tinggi. Memang ya setannya ini yang bersorak-sorak, karena setan itu tidak bisa merubah orang menjadi jahat, tapi merubah orang menjadi malas berhasil. Apalagi masa pandemi ini banyak yang malas-malas, karena memang sudah ya ini pegang HP-nya itu genggam, dunia dalam genggaman itu sudah apa-apa ada di genggaman, sudah tidak mau bergerak saja malas anak-anak, apalagi berpikir. Nah, seperti itu. Untuk yang terakhir ini Bu, motivasi untuk para pelajar saat pandemi ini. Motivasinya nih Ya lebih semangat belajar. Ya, semangat belajar nih. Ini yang dimotivasi harusnya orang tua, bukan anak-anak. Nih orang tuanya, karena memang interaksinya kan di rumah bersama orang tua ya. Orang tua itu lebih mementingkan kedepannya anak-anak. Dengan adanya pandemi seperti ini, terus berarti nanti 2 tahun 3 tahun kemudian anak saya mau seperti apa nek? Saat ini kok misalnya cuma mainan HP di rumah, paling nonton TV, kalau tidak bermain bersama temannya. Nek ini yang lingkupnya anak usia dini ini masih bersama ibunya rata-rata. Tapi kalau anak yang usia SD ke atas tetap orang tuanya mau tidak mau banyak mengingatkan untuk terutama karakternya yang hilang tadi. Misalnya jam disiplinnya, jam disiplin itu kalau di rumah terus pembelajarannya apa Bu? Jam sholat bisa jadi waktunya sholat, waktunya makan, waktunya berhenti main HP, berhenti, karena HP-nya itu kan fungsinya untuk mengerjakan tugas. Ketika tugas sudah selesai ya harusnya di-cut HP-nya, diminta orang tuanya. Jangan malah dipegangin HP walaupun ditinggal bekerja. Nanti kalau jam segini sudah HP sudah selesai mengerjakan, HP-nya dikasihkan, HP-nya bisa dititipkan ke orang lain. Jadi anak jangan sampai dipegangi HP sendiri, malah punya HP sendiri itu jangan saya. Jadi HP itu kan fungsinya untuk belajar. Jadi ketika sudah selesai pembelajaran ya sudah HP-nya jangan dipegang nanti buat yang lainnya. Ini untuk orang tua saya, untuk ke pemerintah sebetulnya juga pengen masuk memberikan masukan ke pemerintah, tapi ya lewat mana Jadi kenapa masa pandemi kok game online tidak diblokir? Harusnya diblokir biar nyambung antara belajar lewat HP dengan tidak belajar. Jadi ketika belajar lewat HP kan game online diblokir, ya sudah anak-anak nggak bisa mengakses itu. Sekarang yang diblokir apa? Nggak ada.
Cuman paling pornografi saja masih tetap anak-anak lebih pintar gitu. Jadi untuk orang tua nenek saya masukannya orang tua dulu untuk lebih memperhatikan anak-anak, jam pendidikannya anak-anak, karakternya anak-anak itu ya memang itu tanggung jawab orang tuanya, karena memang banyak di rumah dengan orang tua. Walaupun di sekolah mungkin 1 pekan berangkat 2 kali sama bu guru, tapi kan tidak bisa ngayai semuanya. Yang lebih tahu karakternya anak-anak adalah orang tua. Jadi itu karena anak-anaknya orang tua, jadi harta bendanya orang tua, setidaknya tetap orang tua yang memotivasi untuk merubah karakter yang hilang-hilang tadi, kayak jam disiplinnya, motivasi belajarnya, terus untuk adab-adabnya dengan ketika ada berinteraksi dengan orang lain itu kan tetap juga ada adabnya, itu juga perlu dievaluasi oleh orang tuanya. Ketika dengan saya orang tuanya kok rodonya tak setitik, ini efek dari mana? Karena main HP itu mau tidak mau menggunakan HP itu pengaruh ke karakternya. Kalau main HP kan dia individu, tidak peduli sosialisasi dengan lingkungannya kurang. Ketika main HP ya sudah fokus ke HP, dipanggil orang tuanya, maaf dulu, mas maaf dulu, dia bisa jadi ketika kau ini dengan nada yang keras dengan. Jadi kayak gitu itu orang tua juga perlu perlu tahu kok berubah. Jadi memang yang lebih bisa mendandani malah justru orang tuanya, seperti itu. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Eli atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Demikian tadi teman-teman bincang-bincang kita dengan Ibu Eli Dwi Setiawati. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah. Saya merasa mendapat pencerahan dari apa yang beliau sampaikan barusan. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.